Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagai Samega Rosyada dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 soal materi polinomial dengan tipe soal ujian masuk perguruan tinggi negeri dan olimpiade. Soal yang pertama, misal P, Q, R adalah akar-akar polinom X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat dikurangi 45X dikurangi 36. Jika Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX tambah C adalah polinom dengan akar-akar P per Q dikali R, P tambah 2Q ditambah 2R, dan R pangkat P min Q dengan Q kurang dari R kurang dari P, maka nilai dari F min 1 adalah. Jadi yang pertama kita perlu menentukan dulu nilai-nilai dari akar persamaan X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat dikurangi 45X dikurangi 36 ini. Jadi untuk mencarinya yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu apakah jumlah koefisiennya sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan semuanya. 1 dikurangi 8 dikurangi 45 dikurangi 36. Hasilnya adalah negatif 88. Karena negatif 88 tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 1 bukanlah akarnya. Lalu yang kedua, kita akan mencari tahu apakah jumlah koefisien pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien pangkat genap. Nah, di sini koefisien pangkat ganjil adalah 1 dan negatif 45. Sementara itu, koefisien pangkat genap adalah negatif 8 dengan negatif 36. 1 dikurangi 45, apakah sama dengan negatif 8 dikurangi dengan 36? Hasil kedua ruasnya adalah sama-sama negatif 44. Karena menghasilkan jumlah yang sama, maka X sama dengan min 1 adalah salah satu akar persamaan ini. Dan yang terakhir, kita cari tahu apakah konstanta dari persamaan ini sama dengan 0 atau tidak. Karena sudah diketahui di soal bahwa konstanta dari persamaan ini adalah negatif 36, maka X sama dengan 0 bukan akarnya. Setelah kita menemukan bahwa X sama dengan min 1 adalah akar persamaan ini, kita dapat membagi X pangkat 3 min 8X kuadrat dikurangi 45X dikurangi 36 ini dengan X sama dengan negatif 1 memakai metode Horner. Langsung saja kita tulis koefisien-koefisiennya. 1, negatif 8, negatif 45, dan negatif 36. Lalu pembaginya adalah X sama dengan negatif 1. Negatif 1. Dan agar mempermudah, di sini kita akan menggambar sebuah garis. Nah, sekarang angka 1 akan diturunkan secara langsung. Lalu, di bawah angka negatif 8 ini, kita akan menyimpan hasil perkalian dari 1 dengan negatif 1, yaitu negatif 1. Lalu, kita jumlahkan negatif 8 dengan negatif 1, menghasilkan negatif 9. Lalu, negatif 9 dikali dengan negatif 1, menghasilkan 9, disimpan di bawah negatif 45. Lalu negatif 45 ditambah 9 akan menghasilkan negatif 36. Dan yang terakhir, negatif 36 dikali negatif 1 akan menghasilkan 36. Setelah dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Dari sini, kita dapat melihat bahwa X sama dengan min 1 adalah faktor dari X pangkat 3 min 8X kuadrat dikurangi 45X dikurangi 36. Karena pembagiannya ini menyisakan 0. Lalu dari sini kita mendapatkan satu persamaan, yaitu X kuadrat negatif 9X negatif 45 sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal mencari faktor-faktor persamaan ini dengan metode yang biasa mencari faktornya, yaitu negatif 9 sama dengan X1 dikali X2 dan negatif 9 sama dengan X1 ditambah X2 dan negatif 45 sama dengan X1 dikali X2. Lalu kita mendapatkan faktor-faktor dari persamaan ini adalah X min 12 dan X plus 3. Lalu dengan memakai pembuat 0, kita mendapatkan nilai-nilai X yang lain, yaitu X sama dengan 12
dan X sama dengan negatif 3. Lalu kita telah menemukan akar-akar persamaan ini. Lalu selanjutnya kita akan menentukan nilai-nilai dari P, Q, dan R. Di sini diketahui di soal bahwa X1 sama dengan P dibagi Q dikali R. Kita tentukan dahulu nilai P, Q, R-nya. Nah, karena Q kurang dari R kurang dari P, maka Q adalah nilai yang terkecil. Sehingga Q sama dengan negatif 3. Lalu R lebih besar dari Q, namun kurang dari P. Sehingga R sama dengan negatif 1. Dan yang terakhir, P adalah yang paling besar. Sehingga P sama dengan 12. Lalu kita cari nilai X1-nya. X1 sama dengan P per Q dikali R sama dengan 12 dibagi negatif 3 dikali negatif 1. Sehingga akan menghasilkan 4. Lalu kita cari nilai dari X2 ini. X2 sama dengan P ditambah Q ditambah P ditambah 2Q ditambah dengan 2R. Lalu kita jumlahkan saja langsung. 12 ditambah dengan negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 dikalikan dengan 2 akan menghasilkan negatif 6. Lalu 2R. 2R adalah 2 kali min 1. Sehingga ditambah dengan negatif 2. Akan menghasilkan 4 juga. Dan yang terakhir adalah nilai dari X3. Yaitu di soal R pangkat P dikurangi Q. R adalah negatif 1 dipangkatkan dengan P, yaitu 12. Dikurangi dengan Q. Dikurangi dengan negatif 3. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi akar-akar persamaan yang baru ini, akar-akar persamaan fx adalah 4, 4, dan 4. Lalu selanjutnya kita akan mencari persamaan baru ini. Langsung saja, berarti X dikurangi 4 dikalikan dengan X dikurangi 4 lagi dikalikan dengan X dikurangi 4 lagi sama dengan 0. Lalu untuk mencari hasil dari perkalian 3 ini, kita dapat menggunakan cara segitiga Pascal untuk menentukan koefisien-koefisiennya. Yang pertama adalah 1 dikalikan dengan X pangkat 3 dikalikan dengan negatif 4 pangkat 0. Lalu yang selanjutnya adalah dijumlahkan dengan 3 dikali dengan X pangkat 2 dikalikan dengan negatif 4 pangkat 1. Lalu dijumlahkan dengan 3 dikalikan dengan X pangkat 1 dikalikan dengan minus 4 dikuadratkan. Dan yang terakhir dijumlahkan dengan 1 dikali X pangkat 0 dikalikan dengan negatif 4 pangkat 3. Lalu tinggal kita hitung saja. Hasilnya adalah 1x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat lalu dijumlahkan dengan 48x dikurangi 64. Kita telah menemukan persamaan yang baru. Dan yang ditanyakan adalah F-1. Sehingga tinggal kita substitusikan aja secara langsung nilai dari F-1-nya ini. Sama dengan min 1 dipangkatkan dengan 3 dikurangi dengan 12 dikali min 1 kuadrat ditambah dengan 48 dikalikan dengan min 1 dikurangi 64. Sehingga hasilnya ada negatif 1 dikurangi 12 dikurangi
40 dikurangi 48 dikurangi 64. Dan hasilnya adalah negatif 125. Jadi hasil dari soal ini adalah negatif 125. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jika dalam kurung x min 2 kuadrat membagi px pangkat 3 ditambah qx kuadrat ditambah 4, maka nilai p per q adalah. Soal ini didapat dari OSN tingkat provinsi tahun 2006 dengan sedikit modifikasi. Nah, dari soal diketahui bahwa x min 2 kuadrat adalah faktor dari px pangkat 3 ditambah qx kuadrat ditambah 4. Karena di sini ada kata-kata pembagi. Nah, kita kuadratkan terlebih dahulu. X min 2 kuadrat itu sama dengan x kuadrat min 4x dijumlahkan dengan 4. Nah, lalu yang diketahui lagi, misalkan fungsi px pangkat 3 ditambah qx kuadrat ditambah 4 adalah fx. Fx-nya adalah px pangkat 3 dijumlahkan dengan qx kuadrat dijumlahkan dengan 4. Nah, yang ditanya adalah nilai dari P per Q. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Nah, jadi sesuai dengan rumus umum dari polinomial, yaitu misalkan suatu fungsi adalah fx, maka fx ini adalah sama dengan hx, di mana hx adalah hasil bagi dari fx dikalikan dengan px, di mana px adalah pembaginya, dijumlahkan dengan sx, di mana sx adalah sisa dari pembagian fx oleh px. Nah, di sini diketahui bahwa fx itu adalah px pangkat 3 dijumlahkan dengan qx kuadrat dijumlahkan dengan 4. Sama dengan hx-nya belum diketahui dikalikan dengan px-nya itu adalah x min 2 kuadrat, yaitu x kuadrat min 4 plus 4. Diketahui dari soal, dikalikan dengan x kuadrat min 4x plus 4. Nah, lalu untuk x-nya ini sama dengan 0. Karena x min 2 kuadrat ini adalah pembagi dari px pangkat 3 ditambah qx kuadrat ditambah 4, sesuai dengan teorema faktor. Jika suatu polinomial dibagi oleh faktornya, maka sisanya adalah 0. Nah, lalu ini ada beberapa variabel, P, Q, dan Hx. Nah, sementara itu yang ditanya adalah PQ. Nah, bagaimana cara menentukan P dan Q ini sementara ada variabel lain yaitu Hx. Nah, jika kita lihat, konstanta dari fx ini adalah plus 4. Sementara itu, konstanta dari pembagi fx ini adalah plus 4 pula. Nah, untuk menghasilkan plus 4, maka plus 4 dari x kuadrat min 4x plus 4 ini harus dikali hx yang konstantanya itu plus 1. Karena plus 4 dikali plus 1 adalah plus 4 juga. Nah, sementara itu, untuk mencari konstanta dari x pangkat 3-nya, dapat dilihat bahwa pembaginya ini memiliki koefisien 1. Nah, agar 1 dikali hx dikali sekian menghasilkan px pangkat 3, maka harus dikalikan dengan px juga. Karena 1 dikali p, maka hasilnya adalah p, untuk menghasilkan koefisien pangkat 3 tersebut. Nah, jadi kita tulis ulang soalnya. Ini akan sama dengan hx didapat adalah px plus 1. Dikalikan lagi dengan x kuadrat min 4x plus 4. Nah, lalu kita jabarkan dulu perkalian px tambah 1 dikalikan x kuadrat min 4x plus 4.
sama dengan, jika kita jabarkan, maka hasilnya adalah Px pangkat 3 dikurangi dengan 4Px kuadrat dijumlahkan dengan 4Px ditambah dengan X kuadrat dikurangi dengan 4X ditambah 4. Nah, lalu untuk mencari nilai-nilai yang sama antara ruas kanan dengan ruas kiri, maka kita perlu mengelompokkan yang ruas kanan itu sesuai dengan variabelnya untuk mencari konstanta sebenarnya. Kita kelompokkan terlebih dahulu Px pangkat 3, karena koefisien di sebelah kanan yang pangkatnya hanya 3, yang pangkatnya 3 hanyalah P. Nah, lalu dijumlahkan dengan, nah di sini ada beberapa yang koefisien dari X kuadrat, yaitu min 4X dan juga plus 1. Sehingga dapat kita tulis min 4P plus 1 X kuadrat. Lalu kita jumlahkan lagi. Nah, di sini lihat kalau di sebelah kiri itu tidak ada X-nya. Artinya koefisien dari variabel X pangkat 1 adalah 0. Jadi di sebelah kanan dapat kita tulis, tetap harus kita hitung sebelah kanannya meskipun di sebelah kiri tidak ada. Yang koefisien dari pangkat X pangkat 1 adalah 4P dan juga dikurangi 4. Lalu untuk konstantanya sendiri adalah 4. Nah, di sini dapat terbukti ya, kalau konstantanya itu antara ruas kiri dan kanan sama, dan juga untuk pangkat 3-nya, yaitu Px pangkat 3, dari ruas kiri dan ruas kanannya juga sama. Nah, lalu setelah kita kelompokkan, kita dapat mencari nilai dari P dan Q ini berdasarkan kesamaan dari ruas kiri dengan ruas kanan. Di sini, untuk X kuadrat, itu min P plus 1 sama dengan Q. Min 4P plus 1 itu sama dengan Q. Nah, tapi dari dua variabel ini belum ada satupun yang diketahui. Oleh karena itu, kita simpan dahulu variabel persamaan ini. Lalu kita cari untuk yang diketahui selanjutnya, yaitu 4P min 4 itu sama dengan 0X. Nah, kenapa 0X? Karena dari yang tadi, X itu tidak tercantum di sini karena X itu memiliki koefisien 0. Sehingga ruas kanan sama dengan ruas kiri dapat ditulis 4P min 4 itu sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan, 4P sama dengan 4. Sehingga setelah kita bagi dua ruasnya dengan 4, didapat hasil P sama dengan 1. Nah, kita sudah ketemu salah satu variabelnya, nilai dari variabel. Lalu untuk mencari nilai Q, kita masukkan ke persamaan yang ke satu tadi. Min 4P plus 1 sama dengan Q. Min 4P plus 1 itu sama dengan Q. Nah, sudah didapat nilai P sebelumnya yaitu 1. Lalu kita masukkan, kita substitusikan nilai P sama dengan 1 ini ke min 4P plus 1 sama dengan Q. Sehingga didapat hasil min 4 dikali 1 ditambah 1 sama dengan Q. Min 4 plus 1 sama dengan Q. Sehingga didapat nilai Q, yaitu Q sama dengan min 3. Kita sudah menemukan nilai dari dua variabel tersebut. Namun, yang ditanyakan adalah nilai dari P per Q. Sehingga, untuk mencari nilai P per Q, kita masukkan saja secara langsung nilai variabel-variabelnya. Nilai P per Q itu adalah, dilihat dari yang sudah kita ketahui, P sama dengan 1 dan Q sama dengan min 3. Langsung disubstitusikan saja 1 per min 3. Didapat hasil sama dengan min 1 per 3. Soal nomor 3. Jika min 5 adalah satu-satunya akar persamaan, 1 per 25x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah 3x tambah b, maka nilai b min 5a adalah
Soal ini didapat dari SNMPTN tahun 2011 dengan modifikasi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah teori Vieta, dan yang kedua adalah mengalihkan seluruh faktor-faktor ini dan menyamakannya. Kita akan menggunakan cara pertama terlebih dahulu, yaitu dengan teori Vieta. Berdasarkan teori Vieta, untuk mencari nilai koefisien dari X pangkat N-1, maka kita harus menjumlahkan seluruh akar-akarnya dan membaginya dengan koefisien dari X pangkat N. Jadi, untuk mencari nilai A, kita akan menjumlahkan seluruh akar-akarnya ditambah dengan X1 ditambah dengan X2 ditambah dengan X3 itu akan sama dengan koefisien dari X pangkat N-1 dibagi dengan koefisien dari X pangkat N. Atau jika ditulis rumusnya, itu akan sama dengan koefisien dari X pangkat N-1 dibagi dengan koefisien dari X pangkat N. Dan dikalikan dengan negatif. Dari soal, kita mengetahui bahwa min 5 adalah satu-satunya akar persamaan dari persamaan polinomial pangkat 3 ini. Oleh karena itu, min 5 itu adalah seluruh akar-akar dari X1, X2, X3, itu nilainya adalah min 5. Sehingga jika kita substitusikan, maka X1 ditambah X2 ditambah X3 itu akan sama dengan min 5, ditambah min 5, ditambah min 5, dan hasilnya akan sama dengan koefisien dari X pangkat N-1 adalah A. Kita masukkan langsung. Yaitu A dibagi dengan 1 dibagi 25. Karena 1/25 ini adalah koefisien dari X pangkat N, yaitu X pangkat 3 ini. Nah, lalu kita jumlahkan terlebih dahulu di ruas sebelah kirinya. Hasilnya adalah negatif 15. Itu akan sama dengan negatif A/1/25. Nah, lalu untuk mencari nilai dari A ini, kita akan mengalihkan ruas sebelah kiri, yaitu negatif 15, dengan pembagi dari A ini, yaitu negatif 1/25. Sehingga nilai dari A itu dapat dihitung dengan cara negatif 15 dikalikan dengan negatif 1/25. Sehingga hasilnya adalah 15/25. Atau jika kita sederhanakan, hasilnya menjadi 3/5. Nah, lalu untuk mencari nilai B, kita akan menggunakan teori Vieta juga. Nah, dari nilai B ini adalah konstanta. Dan berdasarkan teori Vieta, untuk mencari nilai konstanta, maka kita akan mengalihkan seluruh akar-akar dari persamaan tersebut. X1 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X3 itu akan sama dengan koefisien dari X pangkat 0 atau A0 dibagi dengan koefisien dari X pangkat N atau AN. Dan dikali negatif juga. Nah, lalu kita akan memasukkan semua nilai-nilai dari variabel ini. Min 5 dikalikan dengan min 5 dikalikan dengan min 5 itu akan sama dengan nilai dari negatif A0 dibagi AN itu A0-nya itu diketahui di soal adalah B. Negatif B dibagi dengan koefisien dari X pangkat N adalah 1/25. 1 dibagi 25.
Nah, kita hitung terlebih dahulu yang ruas sebelah kiri, hasilnya adalah negatif 125. Itu sama dengan negatif B dibagi 1/25. Nah, lalu untuk mencari nilai dari B ini, sama seperti cara mencari nilai A tadi, ruas sebelah kiri harus dikalikan dengan pembagi dari nilai B-nya ini. Jadi, nilai B itu sama dengan negatif 125 dikalikan dengan negatif 1/25. Atau sama saja dengan negatif 125 dibagi negatif 25. Sehingga hasilnya adalah positif 5. Nah, lalu yang ditanyakan di soal adalah B dikurangi 5A. Kita masukkan saja langsung semua nilai-nilai B dan A yang sudah kita ketahui. B itu adalah 5 dikurangi 5A, atau A adalah nilai dari 3/5. Sehingga nilai B dikurangi 5A adalah 5 dikurangi 5 dikali 3/5 adalah 3. 5 dikurangi 3 adalah 2. Nah, itu tadi untuk cara yang pertama memakai teori Vieta. Lalu cara yang kedua, kita akan mengkalikan semua faktor dari persamaan ini. Nah, di sini diketahui di soal bahwa min 5 adalah akar satu-satunya dari persamaan ini. Sehingga kita dapat menentukan faktor dari persamaan ini adalah X plus 5 itu sama dengan 0. Jadi X plus 5 adalah faktor dari persamaan ini. Lalu kita akan kalikan semua faktor-faktor dari persamaan ini. Karena min 5 adalah satu-satunya faktor, sementara persamaan polinomialnya berpangkat 3, maka X plus 5-nya ini akan kita pangkatkan dengan 3. Sehingga dengan memakai segitiga Pascal, kita akan menemukan nilai dari X plus 5 pangkat 3 ini. Yaitu 1 dikali X pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 0. Lalu akan dijumlahkan dengan 3 dikalikan dengan X dipangkatkan 2 dikalikan dengan 5 dipangkat 1. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan lagi 3 dikali X pangkat 1 dikali X pangkat 1 dikali 5 dikuadratkan. Dan yang terakhir adalah 1 dikali X pangkat 0 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Nah, kita hitung semua persamaan yang di ruas kanan ini, maka akan dihasilkan X tambah 5 pangkat 3 itu akan menghasilkan sama dengan X pangkat sama dengan X pangkat 3 dijumlahkan dengan 15X kuadrat dijumlahkan dengan 75X dijumlahkan dengan 125. Nah, ini adalah nilai dari X pangkat 3 tadi. Sementara di soal yaitu 1/25 pangkat X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah 3X ditambah B. Nah, untuk mendapatkan persamaan ini 1/25 X pangkat 3 dari persamaan yang X tambah 5 pangkat 3, kita akan membagi X pangkat 3 ditambah 15X kuadrat ditambah 75 ditambah 125 ini dengan 25 agar menghasilkan fungsi seperti ini. Jadi, ketika X pangkat 3 ditambah 15X kuadrat ditambah 75X tambah 125 dibagi 25 lagi, kita akan bagi dengan 3. Itu hasilnya adalah 1/25X hasilnya adalah 1/25 X pangkat 3 X pangkat 3
dijumlahkan dengan 15 dibagi 25 adalah sepertiga. 1/3 X pangkat 2 dijumlahkan dengan 75 dibagi 25 menghasilkan 3. 3X dijumlahkan dengan 125 dibagi 25 adalah 5. Maaf, yang ini harusnya 3/5. 3, 5. 15 dibagi 25 adalah 3/5. Nah, lalu, karena sudah terdapat kesamaan, baik dari koefisien X pangkat 3 dan koefisien X pangkat 1-nya, nah, kita dapat melihat kalau koefisien dari X kuadrat ini adalah A. Sehingga, dari dua persamaan ini didapat nilai bahwa A sama dengan 3/5. Dan dari kesamaan ini pula ditemukan bahwa konstanta B bernilai plus 5. Dan untuk mencari nilai dari B dikurangi 5A, sama seperti tadi, kita substitusikan langsung, sama dengan 5 dikurangi 5 dikali 3/5. Itu akan sama dengan 5 dikurangi 3, sama dengan 2. Soal nomor 4, misalkan fx sama dengan x pangkat 5 ditambah ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx pangkat 2 ditambah dx ditambah e dengan f2 sama dengan f4 sama dengan f6 sama dengan f8 sama dengan f10, tentukan nilai e. Soal ini didapat dari OSK tahun 2003. Nah, jadi untuk menentukan nilai e ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai dari x1, x2, x3, x4, x5, karena kita akan menggunakan teori Vieta. Nah, jadi dari soal ini diketahui F2 sama dengan F4 sama dengan F6 sama dengan F8 sama dengan F10. Nah, jika kita misalkan F2 sama dengan F4 sama dengan F6 sama dengan F8 sama dengan F10 ini itu sama dengan K, kita akan memisahkan pemisahan baru lagi. Kita akan membuat polinomial baru lagi. Misalkan Hx sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah Bx pangkat 3 ditambah Cx kuadrat ditambah Dx ditambah E. Itu akan sama dengan K. Nah, lalu, karena ini X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah Bx pangkat 3 ditambah Cx kuadrat ditambah Dx ditambah E itu sama dengan Fx, maka kita dapat mensubstitusikan ini dengan Fx juga. Jadi, Hx itu dapat bernilai sama dengan Fx. Kita akan pindahkan K ini ke ruas kiri, dikurangi K sama dengan 0. Nah, sebelumnya, kenapa ini ketika Hx, kita membuat persamaan baru Hx, kenapa hasilnya itu sama dengan K? Nah, karena X pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah Bx pangkat 3, dan seterusnya itu hasilnya sama dengan K berdasarkan yang diketahui di atas ini. Nah, lalu setelah kita pindah ruaskan, maka yang sebelah kanannya pun menjadi 0. Nah, lalu dari Hx sama dengan Fx dikurangi K sama dengan 0, kita dapat mengetahui bahwa jika kita misalkan H2 itu akan sama dengan F2 dikurangi K. Nah, pertanyaannya apakah ini sama dengan 0? Nah, F2 itu kita telah mengetahui di atas bahwa F2 itu nilainya itu sama dengan K, sehingga kita dapat memasukkannya secara langsung. H2 itu sama dengan K dikurangi K sama dengan 0. Lalu, bagaimana dengan H4? H4 juga sama, kita akan memasukkan F4 dikurangi K. Apakah sama dengan 0 juga? Nah, F4 ini diketahui di soal, itu sama dengan K juga. Jadi, sama dengan K dikurangi K, hasilnya pun adalah 0. Nah, berdasarkan teorema faktor, jika suatu fungsi dimasukkan nilai X, dan X tersebut adalah akar dari persamaan tersebut, maka hasilnya adalah 0. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa 2, 4, 6, 8, 10, jika kita masukkan ke sini, maka semuanya pun hasilnya adalah 0. Sehingga 2, 4, 6, 8, dan 10 adalah akar-akar dari persamaan X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah Bx pangkat 3 ditambah Cx kuadrat ditambah Dx ditambah E, sesuai dengan teorema faktor. Oleh karena itu,
kita tinggal memasukkannya ke dalam teori Vieta yang menyatakan bahwa jika seluruh akar persamaan dikalikan, maka akan menghasilkan nilai dari konstanta dibagi dengan X pangkat N. Jadi, X1 dikalikan dengan X2, dikalikan dengan X3, dikalikan dengan X4, dikalikan dengan X5, dikalikan dengan X5, itu akan sama dengan negatif konstanta dibagi dengan koefisien X pangkat N. Atau jika dilambangkan, maka akan sama dengan A0 dibagi dengan AN. Nah, lalu kita akan masukkan nilai X1, X2, X3, X4, X5-nya yang merupakan akar-akar dari persamaan ini, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi 2 dikali 4, dikali 6, dikali 8, dikalikan dengan 10, itu akan sama dengan koefisien dari A0, koefisien dari X pangkat 0 adalah E, yang diketahui di soal. Yaitu E dibagi dengan koefisien X pangkat N, yaitu 1. Nah, lalu, karena E per 1 itu sama dengan E, maka kita dapat menemukan nilai E itu sama dengan 2 kali 4 kali 6 kali 8 kali 10, atau sama dengan 3840. Dikalikan dengan negatif 1 sebelumnya. Sehingga nilai E adalah negatif 3840. Sesuai dengan teori Vieta, harus dikali negatif terlebih dahulu. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Sisa pembagian A dalam kurung X tambah 2 kurung tutup pangkat 2020 ditambah kurung buka X tambah 1 kurung tutup pangkat 2019 dikurangi X min 4 kuadrat oleh X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 bersisa CX min 1. Tentukan nilai dari dalam kurung sepertiga C dikuadratkan dikurangi 5A. Soal ini didapat dari SBMPTN tahun 2015 dengan modifikasi. Nah, jadi kita akan memulai dengan rumus umum polinomial dulu. Jika misal terdapat suatu fungsi polinomial fx sama dengan, nah itu adalah hasil kali dari hasil bagi hx oleh pembaginya yaitu px ditambahkan dengan sisanya yaitu sx. Nah, lalu di sini fx-nya adalah A dalam kurung X tambah 2 pangkat 2020 ditambah X tambah 1 pangkat 2019 dikurangi X min 4 kuadrat. Nah, HX belum diketahui. Sama dengan HX. Nah, sementara itu, PX-nya, pembaginya, adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, jika kita pecah, kita faktorkan, maka akan menghasilkan X ditambah 2 dikalikan dengan X ditambah 1 ditambah dengan sisanya yaitu CX min 1. Nah, lalu ini kita dapat bahwa faktor salah satu nilai dari PX-nya itu adalah X plus 2 dengan X plus 1. Nah, jika kita cari pencari nolnya, X plus 2 sama dengan 0, maka akan ditemukan bahwa X sama dengan negatif 2. Dan jika X plus 1 itu sama dengan 0, maka X-nya pun menjadi negatif 1. Nah, kita akan mengambil kedua nilai ini untuk dimasukkan ke nilai X ini, ke fungsi fx. Nah, kenapa begitu? Nah, kita akan melihat nanti. Nah, misal jika F2 itu sama dengan A dalam kurung 2 ditambah 2 kuadrat, 2 ditambah 2 pangkat
2020 ditambah dengan harusnya min 2 tambah 2 pangkat 2020 dengan ditambah min 2 ditambah 1 pangkat 2019 dikurangi min 2 dikurangi 4 pangkat 2. Itu akan sama dengan HX dikalikan dengan X plus 2. Jika kita masukkan X plus 2 dengan min 2, maka akan menghasilkan min 2 ditambah 2 dikalikan dengan min 2 ditambah 1 ditambah dengan C dikali negatif 2 dikurangi 1. Nah, kita akan menghitung semuanya. Nah, di sini A dikali negatif 2 ditambah 2, hasilnya 0. 0 dikali berapapun hasilnya adalah 0. Jadi nilai F2 itu sama dengan 0. Nah, sementara itu min 2 ditambah 1 adalah negatif 1. Dipangkatkan 2019, berarti hasilnya adalah negatif 1 juga. Nah, di sini dikurangi lagi dengan min 2 min 4 kuadrat. Min 2 min 4 adalah min 6. Dikuadratkan hasilnya menjadi positif 36. Lalu ini akan sama dengan HX dikali min 2 ditambah 2 hasilnya adalah 0. Dikali negatif 2 tambah 1 hasilnya tetap 0. Sehingga HX dikali 0 itu akan menjadi 0 juga. 0 ditambah C dikali min 2 dikurangi 1. Berarti min 2C dikurangi 1. Nah, lalu kita mendapatkan persamaannya, yaitu 35 itu akan sama dengan min 2C dikurangi dengan 1. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu nilai C-nya karena ini dapat dicari secara langsung. Jadi negatif 2C itu sama dengan 35 ditambah 1. Jadi nilai C adalah 36 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 18. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai dari A. Oh, ini seharusnya negatif. Sehingga negatif 35 plus 1. Jadi hasilnya adalah positif 18. Lalu kita akan mencari nilai A-nya. Nah, kita akan memasukkan nilai dari X sama dengan min 1 ini ke dalam Fx. Sehingga F min 1 ini harusnya min 2. F min 1 itu akan sama dengan A dikali dengan min 1 ditambah 1, min 1 ditambah 2, pangkat 2020 dijumlahkan dengan min 1 ditambah 1, pangkat 2019 dikurangi dengan min 1 dikurangi 4, pangkat 2. Itu akan sama dengan HX dikali min 1 plus 2 dikali dengan min 1 plus 1 ditambah dengan C dikali min 1 dikurangi 1. Nah, lalu kita akan menghitung semuanya. Jadi nilai dari F min 1 itu akan sama dengan min 1 tambah 2 adalah 1. Dipangkatkan 2020 jadi 1 juga. Sehingga A dikali 1 adalah A. Ditambah min 1 tambah 1 itu 0. 0 pangkat 2019 adalah 0. Ditambah 0. Dikurangi
min 1 min 4 adalah min 5 dikuadratkan menjadi 25. Berarti dikurangi 25 itu akan sama dengan hx dikalikan negatif 1 tambah 2. Itu hasilnya adalah 1. Negatif 1 tambah 1 adalah 0. Jadi semua ini dikalikan hx kali min 1 tambah 2 kali min 1 tambah 1 adalah hasilnya 0. Akan kita jumlahkan dengan min c min 1. Nah lalu kita akan hitung lagi untuk mencari nilai dari A ini. A dikurangi 25 akan sama dengan min C min 1. Nah, kita sudah mengetahui sebelumnya bahwa nilai dari C adalah 18. Lalu, kita akan mencari nilai dari A ini. A dikurangi 25 itu akan sama dengan min 18 dikurangi 1. Kita pindahkan negatif 25 ke sisi sebelah kanan. A sama dengan min 18 dikurangi 1 ditambah 25. Sehingga didapat nilai A adalah 6. Nah, lalu sebelumnya, apa tujuan kita memasukkan nilai X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 2? Dan kenapa harus menjadi pembuat nolnya? Nah, jadi di sini kita memiliki variabel lain, yaitu HX. Nah, variabel HX ini kita tidak bisa cari, sehingga kita harus menghilangkan variabel dari HX ini dengan cara kita memasukkan nilai dari X yang dikalikan dengan X plus 2 dan X plus 1 yang menghasilkan 0. Jadi kalau keseluruhannya dikali dengan nilai X tersebut, hasilnya adalah 0. Jadi HX tersebut akan hilang. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan X yang merupakan nilai-nilai pembuat 0 dari X plus 2 dengan X plus 1. Jadi itu tujuannya. Nah, lalu yang ditanyakan adalah nilai dari sepertiga C kuadrat dikurangi 5A. Dan nilai dari sepertiga C kuadrat dikurangi 5A adalah, kita akan masukkan semua variabelnya. Sepertiga dikalikan dengan nilai C yaitu 18 dikuadratkan dikurangi dengan 5 dikali A. Nilai A itu adalah 6. Nah, lalu kita akan hitung dulu sepertiga kali 18 adalah 6. Jadi nilai dari 6 dikuadratkan dikurangi dengan 5 kali 6 yaitu 30. Itu akan sama dengan 36 dikurangi 30 akan sama dengan 6. Jadi nilai dari sepertiga C kuadrat dikurangi 5A adalah 6. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.